Assalamualaikum. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Formulasi Strategi Visi dan Misi Perusahaan. Sebelum kami mempresentasikan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Ada Desi Larasati, Erwinda Mawarni, Junikawati, Nur Hazlina, Putri Awalia, Rafika Anandita Putri, Rivaldi Asril, dan Zakia Fitri Salsabila Yulzam. Pengertian visi atau vision adalah pernyataan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam waktu jangka panjang, umumnya dalam jangka waktu 5 tahun hingga 10 tahun, atau bahkan lebih lama. Pernyataan visi ini menggambarkan bagaimana perusahaan akan terlihat di masa depan dan harapan atau impian perusahaan untuk masa depannya, serta menetapkan arah yang jelas untuk perencanaan dan pelaksanaan strategi tingkat tinggi perusahaan. Pengertian visi menurut para ahli. Pengertian visi menurut Aditya pada tahun 2010, visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Contoh-contoh pernyataan visi yang pertama, menjadi perusahaan media online terbesar di Indonesia. Yang kedua, menciptakan dunia yang bebas polusi, menghubungkan semua orang dengan internet. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang berkelas internasional. Pengertian misi atau mission. Pernyataan misi menentukan ini bisnis yang dijalankan perusahaan dan mengapa bisnis itu ada atau apa tujuannya. Setiap perusahaan harus memiliki pernyataan tujuan yang tepat untuk membuat orang bersemangat tentang apa yang dilakukan perusahaan. Pengertian misi menurut para ahli. Pengertian misi menurut Arman pada tahun 2008, misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu sangat dekat atau saat ini. Contoh-contoh pernyataan misi. Yang pertama, memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Yang kedua, mencapai kinerja maksimal bagi pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa pernyataan visi berfokus pada masa yang akan datang, sedangkan pernyataan misi berfokus pada saat ini. Proses pengembangan pernyataan visi dan misi. Menurut Campbell dan Yeung menekankan bahwa proses pengembangan pernyataan misi harus menciptakan ikatan emosional dan sensasi misi antara organisasi dan karyawan. Campbell dan Yeung juga membedakan antara visi dan misi, mengatakan bahwa visi adalah keadaan di masa depan yang mungkin dan diinginkan sebuah organisasi yang mencakup tujuan spesifik, sedangkan misi lebih diasosiasikan dengan perilaku dan kondisi saat ini. Penting untuk melibatkan sebanyak mungkin manajer dalam proses pengembangan dua pernyataan ini, sebab melalui partisipasilah orang menjadi komit terhadap suatu organisasi. Melaksanakan pengembangan visi dan misi perusahaan tentunya membutuhkan sebuah pendekatan. Satu pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan visi dan misi antara lain melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, memilih beberapa artikel atau dokumen mengenai pernyataan ini, meminta semua manajer untuk membaca sebagai informasi latar. Yang kedua, meminta para manajer untuk membuat sendiri pernyataan visi dan misi bagi organisasi. Yang ketiga, meminta seorang asitator atau dewan manajer puncak menyatukan pernyataan-pernyataan ini ke dalam sebuah dokumen dan membagikan draft pernyataan kepada semua manajer. Yang keempat, permintaan akan perubahan, penambahan, dan penghapusan diperlukan setelahnya saat diadakan sebuah pertemuan untuk merevisi dokumen tersebut.
Yang kelima, begitu semua manajer telah memberikan masukan mereka serta mendukung dokumen final, organisasi dapat dengan mudah memperoleh dukungan manajer untuk aktivitas perumusan, penerapan, dan pengevaluasian strategi. Dan yang terakhir, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendukung upaya ini. Salah satu cara yang paling sering dan lazim digunakan adalah dengan membentuk forum-forum diskusi. Pentingnya pernyataan visi dan misi. 1. Memotivasi mencapai kesuksesan strategi. Pernyataan visi dan misi menjelaskan tujuan organisasi dan menanamkan rasa memiliki dan identitas kepada karyawan. Hal ini memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras demi meraih kesuksesan. Visi dan misi akan menolong kita untuk menyusun cara mencapai atau strategi menggapainya. Yang kedua, memberikan arahan mencapai kesuksesan strategi. Pernyataan misi berperan sebagai North Star Metric yang memberikan arahan yang harus diikuti oleh organisasi. Sedangkan pernyataan visi memberikan tujuan yang ingin dicapai dengan mengikuti arahan tersebut. Visi dan misi kita akan menolong merumuskan prioritas, bahkan menghindari kita melakukan apa yang tidak berguna bagi pencapaiannya. Dengan demikian, kita hidup dengan efektif dan efisien. Berbagai godaan dan pilihan yang menyimpang kita dari arahan kita dapat ditolak karena kita memiliki kriteria yang jelas. Yang ketiga, menyelaraskan sumber daya organisasi. Pernyataan visi dan misi membantu menyelaraskan sumber daya organisasi dengan tepat untuk mencapai masa depan yang sukses sehingga memastikan bahwa setiap orang bekerja untuk satu tujuan. Ini membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi. Yang keempat, memberikan panduan yang jelas dan efektif. Pernyataan misi memberi organisasi panduan yang jelas dan efektif untuk membuat keputusan, sedangkan pernyataan misi memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat selaras dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kelima, alat penting membentuk strategi. Pernyataan visi dan misi adalah alat penting dari pencapaian strategi, dan dengan demikian membantu membentuk strategi yang akan digunakan oleh organisasi untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Yang keenam, sumber inspirasi. Adanya visi dan misi yang jelas akan mempermudah kita untuk menginspirasi orang yang bersama kita untuk mengejar dan mewujudkannya. Mereka memiliki kepastian kemana kita pergi dan kemana kita akan berjalan. Yang ketujuh, sebagai tolak ukur evaluasi pencapaian, adanya visi dan misi menolong kita untuk mengevaluasi diri. Apakah kita sudah mendekati atau malah menjauhi visi dan misi kita tadi? Kita dapat juga mengevaluasi kecepatan gerakan kita ke arah yang kita tuju. Karakteristik sebuah misi harus merefleksikan pertama yaitu deklarasi sikap. Misi merupakan deklarasi sikap atau pandangan yang luas ruang lingkupnya, meliputi yaitu yang pertama yaitu pernyataan misi yang baik memungkinkan untuk perumusan dan pemikiran alternatif, tujuan dan strategi yang layak tanpa mengurangi kreativitas manajemen. Yang kedua, pernyataan misi harus cukup luas untuk menyatukan perbedaan secara efektif dan memiliki daya tarik bagi para stakeholder-nya yang beragam. Ketiga, misi yang efektif harus menciptakan rasa dan emosi yang positif tentang organisasi. Yang keempat, memberi inspirasi dan memotivasi untuk melakukan tindakan. 5. Menghasilkan kesan bahwa organisasi sukses memiliki arah dan layak untuk mendapatkan segenap waktu, dukungan, dan investasi stakeholder-nya. 6. Misi juga harus dinamis dan orientasi. Yang kedua, orientasi pelanggan. Pernyataan misi yang baik menjelaskan tujuan dasar pelanggan, produk, pasar, filosofi, dasar teknologi. Misi yang baik seharusnya yang pertama yaitu merefleksikan antisipasi pelanggan dengan senantiasa mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan, kemudian menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mengidentifikasi kegunaan produk bagi pelanggan, maka misi tidak berfokus pada produk tetapi fungsi atau kegunaan atau kebutuhan.
Yang ketiga yaitu deklarasi kebijakan sosial, merupakan penempatan tertinggi filosofi dan pemikiran pendiri organisasi dan manajerial. Menulis dan mengevaluasi pernyataan misi. Mungkin cara terbaik guna mengembangkan keterampilan untuk menulis dan mengevaluasi pernyataan misi adalah dengan mempelajari misi perusahaan yang sesungguhnya. Tidak ada satupun pernyataan misi yang paling baik untuk suatu organisasi, sehingga penilaian yang dibutuhkan baik dalam mengevaluasi pernyataan misi. Sadari bahwa beberapa individu lebih ketat dalam mengevaluasi pernyataan misi. Misi haruslah informatif, menginspiratif, tak lekang oleh waktu, dan bisa memotivasi para pemangku kepentingan untuk beraksi. Evaluasi pernyataan misi dalam kaitan dengan dicakupnya ke-9 komponen tersebut barulah awal dari proses untuk mengevaluasi keefektifan pernyataan secara menyeluruh.